Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Tunisa. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1, bidang studi kimia di Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Profesor Dr. Rahadian Z, SPD, MSI. Baik, masuk ke latar belakang. Kemajuan teknologi yang mengglobal mempengaruhi segala aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, dan pendidikan. Oleh karena itu, dalam pendidikan diperlukan inovasi-inovasi dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Dua di antaranya akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa sajakah aplikasi atau teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran? Bagaimana cara penggunaan aplikasi atau teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran? Yang ketiga, di mana teknologi tersebut diterapkan dalam pembelajaran dan pengajaran? Yang terakhir, apakah keunggulan dan kekurangan teknologi tersebut? Tujuan, yang pertama mengetahui aplikasi atau teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran. Yang kedua, mengetahui cara penggunaan aplikasi atau teknologi tersebut. Yang ketiga, mengetahui penerapan teknologi tersebut dalam pembelajaran dan pengajaran. Yang keempat, mengetahui keunggulan dan kelemahan dari aplikasi tersebut. Aplikasi yang pertama atau teknologi yang pertama yaitu Graphisoft Flipbook Maker Pro. Yang pertama, deskripsi atau gambaran aplikasi tersebut. Graphisoft Flipbook Maker ialah suatu perangkat lunak yang dapat dipakai untuk pengembangan media pembelajaran. Graphisoft Flipbook Maker ialah aplikasi untuk membuat e-modul, e-book, e-paper, dan e-magazine. Graphisoft Flipbook Maker ialah suatu media pembelajaran yang dapat mendukung serta membantu proses belajar, yang mana di dalam aplikasi ini dapat menyisipkan animasi, gambar, video, dan suara. Jadi peserta didik tidak merasa bosan dalam membaca modul pembelajaran kimia khususnya. Kemudian cara penggunaannya yang pertama buka aplikasi dari Graphisoft, kemudian klik new project. Setelah itu masukkan modul yang ingin kita upload. Modul yang kita upload harus dalam bentuk file PDF. Kemudian kita klik start. Setelah itu apabila kita ingin memasukkan video atau gambar dan yang lain-lain, kita bisa mengklik edit page. Kemudian setelah selesai, kita bisa klik save. File ini bisa dalam bentuk HTML ataupun dalam bentuk soft copy. Kemudian yang ketiga, di mana teknologi sudah diterapkan dan dipakai. Jadi teknologi ini sudah diterapkan pada masa pandemi COVID-19, yaitu penggunaan e-modul atau ELKPD pembelajaran yang ditambahkan dengan gambar, video, serta animasi yang mendukung penjelasan materi. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini, yang pertama kelebihan, yaitu mendukung pembelajaran mandiri peserta didik. Yang kedua, keberagaman media membuat rasa bosan peserta didik tidak muncul pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga, tidak memerlukan koneksi internet untuk memakai media Flipbook Maker ini, jadi bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang keempat, disediakan item untuk mencari kata. Jadi apabila peserta didik ingin mengetahui suatu item, jadi peserta didik tinggal mengetik di halaman pencarian. Kemudian kekurangan dari aplikasi ini yaitu tidak adanya tool penanda yang menandai halaman mana yang sudah kita baca. Kemudian yang terakhir, memerlukan perencanaan yang matang untuk
memodifikasi media atau modul pembelajaran. Aplikasi selanjutnya yaitu Live Worksheet. Yang pertama deskripsi. Live Worksheet merupakan web-based application yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi, memberikan peserta didik atau orang lain kuis. Live Worksheet memberikan kemudahan bagi guru maupun peserta didik dalam melakukan proses evaluasi pembelajaran. Nah, dengan menggunakan media Live Worksheet, peserta didik dapat menyelesaikan lembar kerja peserta didik secara online dan mengirimkan jawaban mereka kepada guru. Nah, setelahnya guru dapat langsung melihat hasil evaluasi dari peserta didik. Cara penggunaannya, yang pertama membuat dan menyiapkan soal, kemudian membuat akun Live Worksheet terlebih dahulu, kemudian klik pada bagian Teacher Access dan Register. Selanjutnya, isi kelengkapan data. Yang kelima, setelah data terisi semua, akan ada email balasan untuk mengaktifasi akun Live Worksheet. Dan akun sudah bisa diaktifkan. Untuk memulai membuat soal, silahkan klik Make Interactive Worksheet dan pilih Get Started. Yang terakhir, kita arahkan ke halaman upload file dan pilih jenis soal yang kita ingin buat. Misalnya kita ingin memilih pilihan ganda ataupun pilihan esai. Jadi kita bisa memilih jenis soal yang akan kita buat. Kemudian di mana teknologi sudah diterapkan dan dipakai. Nah, teknologi ini sudah diterapkan dalam pembelajaran, yaitu untuk memudahkan peserta didik dan guru. Kemudian keunggulan dan kekurangan dari teknologi. Keunggulannya yang pertama LKPD integrasi web atau blog. LKPD Live Worksheet dapat disematkan di situs web atau blog pribadi guru. Yang kedua, tersedia berbagai bentuk soal. Yang ketiga, banyak LKPD yang tersedia. Jadi dalam satu lembar kerja itu dapat memuat lebih dari satu LKPD. Jadi dapat memudahkan peserta didik dalam mengakses LKPD yang dibuat oleh guru. Kemudian siswa bisa latihan berbicara. Kekurangan dari aplikasi ini yaitu perlunya pemberian pelatihan dan sosialisasi bagi guru agar dapat mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, sekian dari pemaparan saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.